kurikulum merdeka di semua jenjang pendidikan. Dalam kurikulum tersebut, selain kita menggali potensi yang ada dalam diri kita sebagai seorang guru, juga kita menggali potensi siswa kita, sehingga para siswa-siswi kita benar-benar dapat mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan apa yang dia miliki. Oleh karena itu, Ibu Bapak, sekali lagi saya mengharapkan kepada kita, ayo bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang kita dapatkan dari hak kita itu benar-benar kita dapat dengan cara yang baik dan benar. Bapak Ibu, sebagai guru, kita harus mempersiapkan diri kita dengan seluruh perangkat pembelajaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang punya tanggung jawab itu, sekali lagi saya berharap laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bangunlah komunikasi yang interaktif, baik bersifat instran dan ekstern, dengan lingkungan pendidikan, baik di dalam dan di luar. Karena itu yang terpenting di dalam kita melaksanakan tugas. Bangun komunikasi yang harmonis, selalu memberikan edukatif kepada semua komponen yang terlibat di dalam pendidikan. Kita bangun kerjasama yang baik. Insya Allah semua tujuan akan dapat kita raih. Kami tahu dan kami paham bagaimana berat Ibu Bapak dalam melaksanakan tugas di tempat Ibu mengajar. Mungkin di daerah-daerah pedalaman banyak kendala-kendala yang masih Bapak hadapi, baik berupa transportasi, sarana dan prasarana. Kami, terutama pemerintah Kabupaten Aceh Timur, setiap tahun terus untuk meningkatkan penyediaan sarana-sarana tersebut, sebagaimana program dari Dinas Pendidikan. Semua daerah kita berharap nantinya akan terjangkau dengan internet, sehingga sekarang pembelajaran menggunakan aplikasi akan mudah kita laksanakan. Alhamdulillah, kami yakin dan percaya Ibu Bapak akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, Ibu Bapak, berbahagialah kita sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seorang guru, di mana pekerjaan kita ini pekerjaan yang sangat mulia. Jagalah itu dengan sebaik-baiknya, dengan terlebih dahulu menjaga karakter kita. Kalau karakter kita sudah baik, insya Allah karakter anak juga akan baik. Semua aturan yang ingin kita terapkan harus berlaku top down, bukan bottom up. Jadi kitalah yang akan menjadi contoh kepada semua anak didik kita. Ibu Bapak, ilmu yang ada dalam diri kita, mari kita wakafkan kepada anak didik kita yang insya Allah selamat bertugas dengan tulus dan ikhlas, cerdaskan anak bangsa. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur atas sambutannya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, masuklah kita ke acara overview kebijakan orientasi BPPK oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Timur kepada Bapak Teguh Didi Farisa SSTP MAP. Kami persilakan. Oke. Kak, ini kita mulai ya. Apa slide saya udah siap? Yang pegang siapa? Siamat? Sudah, Pak. Oke. Itu mati, Pak. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Asisten, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan yang berkesempatan tadi memberi arahan kepada tenaga pengajar Dinas Pendidikan, seluruh tim pendukung pelaksana dari kegiatan hari ini, Stars BKPSDM. Baik, mungkin pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk memberi arah kebijakan orientasi terkait dengan P3K. Memang kegiatan orientasi P3K ini merupakan kebijakan dari LAN RI kepada seluruh P3K yang lulus. Ini sudah kali kedua kita melaksanakan orientasi kepada lulusan formasi P3K. Nantinya saya
juga memohon bantuan kepada panitia untuk juga menyampaikan video tutorial cara penggunaan. Tolong dikirimkan atau ditampilkan pada layar kepada seluruh peserta untuk memudahkan rekan-rekan peserta orientasi memanfaatkan aplikasi MOOC ini. Karena memang secara prinsip MOOC ini dilakukan secara mandiri. Mengawali kegiatan hari ini tentunya langsung aja Ahmad, slide kedua Ahmad. Ini anaknya apa? Baik. Ya, latar belakang MOOC adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, Permen-Pan 14 Tahun 2019 tentang pembinaan P3K, Perpres Nomor 38 Tahun 2020, Perlan Nomor 15 Tahun 2020 dan Keputusan Kepala Nomor 289 Tahun 2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja. Next, lanjut. Mengawali orientasi, tentunya kita membedah dulu apa makna P3K. Jadi P3K sendiri adalah pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. P3K melaksanakan tugas pemerintahan sehingga perlu dibekali dengan pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintah. Next, lanjut. Pada kegiatan MOOC ini, maka orientasi untuk P3K dibagi atas dua. Yang pertama, kurikulum pengenalan fungsi dan tugas ASN. Agendanya adalah sikap perilaku bela negara. Kedua, nilai-nilai dasar ASN. Ketiga, kedudukan dan peran P3K dalam mendorong terwujudnya smart government sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya juga ada orientasi yang dilakukan oleh Pemda Aceh Timur. Jadi hari ini kita melaksanakan orientasi dengan media MOOC. Setelah itu nanti akan dijadwalkan tentunya ada proses orientasi yang dilaksanakan di tempat. Nah, yang akan dilaksanakan oleh Pemda Aceh Timur sendiri. Kurikulumnya yang pertama, pengenalan susunan organisasi dan tata kelola tata kerja. Kedua, pengenalan jabatan. Ketiga, pengenalan manajemen kinerja organisasi. Keempat, penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat bekerja. Next. Berikut struktur materi orientasi. Yang pertama yang kita laksanakan mulai besok adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN menggunakan media MOOC. Totalnya 45 jam pelajaran, kurang lebih 15 hari pelaksanaan. Yang kedua, penilaian nilai dan etika pada instansi pemerintah. Itu nantinya akan diinformasikan lebih lanjut apakah klasikal atau non klasikal. Itu selama 16 jam pelajaran, kurang lebih 2 atau 3 hari. Next. Untuk pengenalan tugas dan fungsi ASN MOOC 45 jam pelajaran, ada beberapa agenda yang sudah disiapkan oleh LAN. Yang pertama, overview kebijakan penyelenggaraan orientasi. Yang kedua, agenda pertama, sikap perilaku bela negara. Yang agenda pertama, wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagapan bela negara. Agenda kedua, nilai bagi dasar bagi ASN. Yang pertama, orientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis. Yang kelima, loyal. Yang keenam, adaptif.
dan yang ketujuh kolaboratif. Next. Sedangkan lanjutan untuk MOC, agenda ketiga, kedudukan dan peran P3K dalam mendukung terjunnya smart government sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Masih pada agenda ketiga, yaitu manajemen ASN, smart ASN, dan yang kelima, penugasan membuat jurnal, terakhir evaluasi akademik. Maka total pelaksanaannya adalah 45 jam pelajaran. Next. Sedangkan untuk kegiatan pengenalan etika dan nilai dan etika pada instansi pemerintah yang 16 JP tadi, itu yang akan dilaksanakan oleh Pemda Aceh Timur. Yang pertama adalah pengenalan susunan organisasi yang temanya visi dan misi organisasi, kedua tugas dan fungsi organisasi, ketiga tugas dan fungsi unit organisasi. Kedua, agendanya adalah pengenalan jabatan, tugas dan uraian jabatan, tanggung jawab jabatan, pedoman pelaksanaan pekerjaan. Next, untuk agenda etika dan nilai, nomor 3-nya pengenalan manajemen kinerja organisasi, yaitu perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, dan penilaian kinerja. Selanjutnya, D4, penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja, yaitu sharing hasil pembelajaran berakhlak. B, penerapan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan fungsi dan tugas ASN. Nah, totalnya adalah 16 JP. Maka, rekan-rekan sekalian, peserta orientasi pada hari ini, nantinya ada 2 kegiatan pada dasarnya. Yang pertama, MOC yang kita laksanakan mulai dengan besok. Yang kedua, adanya penilaian etika dan nilai dan etika. Itu akan dijadwalkan setelah ini. Nah, pelaksanaan ini semuanya menjadi suatu kewajiban bagi peserta P3K, biarpun secara prinsip kita baru mulai sekarang. Tapi tidak ada kata terlambat untuk memulai orientasi ini. Karena Menpan sendiri, KLAN sendiri menginstruksikan biarpun sudah melewati waktu pengangkatannya dari 2022, tetap orientasi ini tetap dilaksanakan secara harus dilaksanakan pada seluruh P3K yang lulus. Bapak Ibu sekalian peserta orientasi, nantinya tim juga akan menyampaikan video tutorial cara penggunaan sistem ini. Harapan kami ibu-ibu, bapak-bapak sekalian bisa dengan mudah memanfaatkan aplikasi ini, dan diingat aplikasi ini dilaksanakan secara mandiri. Tidak ada pertemuan secara khusus dengan tim, dengan panitia, dan semuanya dilaksanakan sendiri. Satu lagi, saya informasikan untuk pelaksanaan MOC ini adalah Rp0. Jadi tidak ada pembiayaan terkait dengan MOC ini. Paling enggak Bapak Ibu akan mengeluarkan biaya untuk internet ataupun data terkait dengan jaringan. Nah, dan tidak ada biaya, sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada biaya dalam pelaksanaan MOC ini. Saya pesankan sekali lagi pada panitia untuk menyampaikan video tutorial penggunaan, karena hal yang baru. Saya yakin Bapak Ibu akan sedikit kesusahan dalam menggunakan aplikasi ini, tapi dengan Bapak Ibu melihat video tutorial, Bapak Ibu membaca kembali ada slide tentang penggunaannya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan mudah dalam menjalankan orientasi MOC yang dimulai hari ini. Dan akhir kata, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Saiful, tentunya Kepala Dinas Pendidikan, yang sudah banyak membantu terkait dengan pelaksanaan hari ini. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan tim panitia yang sudah merancang kegiatan ini sedemikian rupa sehingga kita dapat bertemu dan melaksanakan kegiatan ini mulai dengan esok hari sampai dengan 15 hari ke depan. Dan saya akhiri tentunya
Bapak Ibu sekalian, seluruh panitia dan Dinas Pendidikan, dalam hal ini Pak Pol, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, demikianlah acara pembukaan orientasi PPPK tahap 1 di Kabupaten Aceh Timur tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, jangan beranjak dulu, kita akan lanjut ke sesi untuk tutorial penggunaan aplikasi MOC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Parani, dengar suara saya? Dengar. Baik, di sini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sedikit tentang panduan MOC sewajar bagi PPPK orientasi P3K tahun 2024 angkatan pertama. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ahmad Ramadan dari bidang pengembangan kompetensi aparatur SDM BKPSDM Kabupaten Aceh Timur. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan aplikasi MOC yang akan Bapak gunakan 15 hari ke depan. Pada aplikasi ini, tahapan yang pertama Bapak ketahui adalah alur dari penggunaan MOC. Tahapan pertama, Bapak akan diarahkan untuk login pada aplikasi dan membuka semua materi, dari mulai materi kebijakan sampai ke agenda pembelajaran yang setelah dijelaskan oleh Kepala BKPSDM tadi. Itu terdiri dari video syuting, ada juga infografi dan juga dokumen berbentuk PPT dan juga PDF. Di tahapan akhir itu ada evaluasi sikap perilaku dan juga evaluasi akademik. Pada alur MOC sendiri itu ada outputnya terdiri dari penilaian sikap perilaku dan juga penilaian akademik. Dalam penilaian sikap perilaku Bapak Ibu semua akan ditandai dengan adanya berbentuk trofi atau bintang sebagai penilaian. Jadi di sini Bapak Ibu semua diharapkan untuk menyelesaikan materi satu tahap per tahap, itu dari mulai sambutan Kepala Lembaga Administrasi Negara itu berbentuk video, nanti ada nilai trofinya yang bisa Bapak lihat di layar. Itu total keseluruhan trofi ada 45, termasuk ada nilai trofi di ujian akhir dan juga pembuatan resume. Tahap pertama ini ada di login. Bapak Ibu semua, jika memungkinkan, kalau Bapak Ibu semua menggunakan dua device, boleh di HP ataupun di komputer atau laptop, itu Bapak bisa langsung mengakses MOC-nya di link yang sudah tampil di layar, yaitu http://p3k-pintar.lan.go.id. Biar mudah, saya aktifin saja ya suara Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, udah bisa? Halo Bapak. Ya. Bapak Ibu, Ya, halo Bapak.
mohon kata tertibnya kalau untuk bicara satu persatu ya Bapak Ibu. Jadi di sini udah ada yang bisa mengaksesnya langsung sambil kita belajar sama-sama. Saya tunggu 1 menit ya untuk mengaksesnya. Bagi Bapak Ibu yang tidak bicara mohon di-mute-kan audionya. Oke, setelah Bapak mengakses link P3K emosi ini, Bapak akan ditampilkan seperti layar ya. Saya full screen kan biar nampak. Oke, di sini. Halo Bapak Ibu, mohon kalau untuk tidak bicara mematikan mic-nya. Oke, baik Bapak Ibu, di menu login Bapak di menu emosi tadi Bapak bisa langsung klik login. Nanti yang udah ada device 2 bisa dicoba ya. Nanti kita ada membuka sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu jika ada yang tidak paham. Untuk saat ini mohon dengar dulu penjelasan dari saya. Baik Bapak Ibu, tahapan selanjutnya di sini kita diarahkan untuk login ke emosi. Untuk tahapan pertama nanti Bapak diarahkan untuk register. Di sini sebentar ya, saya lihat slide saya kayaknya ada yang kurang nih. Bentar Bapak Ibu, saya kok beda nih. Enggak, itulah materinya sama sama download di sini. Tapi kok beda lagi gitu, nggak ada menu registernya. Itu nggak paham lagi orang.
Baik, Bapak Ibu, kita mulai lagi ya. Baik Bapak Ibu, maaf atas kendalanya. Ini gangguan jaringan tadi. Baik Bapak Ibu, di sini setelah Bapak setelah Bapak mengakses emosi di Swajar P3K Pintar.co.id, Bapak akan diarahkan untuk meregister pertama kali dengan cara mengklik tombol titik 3 yang ada di bawah di sampingnya login. Setelah itu Bapak akan diarahkan untuk memasukkan NIP Bapak ke dalam kolom NIP. Setelah Bapak masukkan NIP, Bapak langsung bisa klik konfirmasi. Setelah dikonfirmasi, Bapak akan diarahkan untuk ke menu awal dashboardnya emosi. Itu nanti Bapak pilih login. Setelah Bapak klik login, akan masuk ke menu untuk login. Di sini pertama kali kalau setelah Bapak register tadi, Bapak klik tombol username itu, masukkan 18 digit nomor NIP Bapak Ibu semua. Dan passwordnya itu sendiri adalah nomor kependudukan Bapak Ibu atau nomor KTP. Pastikan semua data benar, klik pada login. Sudah bisa Bapak Ibu, semua dicoba. Lanjut. Setelah masuk, di sini Bapak bisa melihat menu tampilan pada emosi sendiri. Di sini menunya terdiri dari dashboard, microlearning, profile, and logout. Di menu dashboard ini adalah tampilan awal pada emosinya. Nanti di tempat profil Bapak Ibu ini ada nama dan NIP. Di sini pertama kali sebelum mengakses yang lain, Bapak terlebih dahulu mengakses kurs atau bahasa Indonesia kursus untuk memulai mengakses materi. Pada saat di menu kursus ini, Bapak Ibu semua harus memahami beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan pihak lembaga administrasi negara selaku penyedia aplikasi emosi ini. Dalam hal ini, Bapak Ibu dilarang keras mengambil gambar atau screenshot, merekam, dan juga menyebarluaskan materi dan soal evaluasi akademik yang ada pada aplikasi emosi Swajar PPK. Pelanggaran atas larangan tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan penilaian evaluasi sikap perilaku Bapak Ibu semua selaku peserta PPK. Dalam hal ini, Bapak Ibu semua setelah memahami aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan, Bapak bisa langsung mengklik tombol checklist saya memahami dan bersedia mematuhi ketentuan ini. Setelah Bapak mengklik ini, langsung Bapak klik mulai akses materi. Di sini setelah Bapak memulai akses materi ini, maka data Bapak semua terekam pada emosi terhitung 15 hari pembelajaran. Di menu pembelajaran di kursus tadi, Bapak akan diarahkan untuk tahap pertama, yaitu materi kebijakan yang terdiri dari 3 item. Yang pertama, sambutan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, berbentuk sebuah video yang bisa Bapak lihat nanti dengan klik tombol lihat video. Setelah melihat video ini, Bapak nanti selanjutnya mengklik kebijakan pengembangan kompetensi ASN, selanjutnya manajemen penyelenggara P3K. Jadi di sini Bapak Ibu kerjakan tahap per tahap berdasarkan agenda-agenda pembelajaran yang sudah disediakan pada materi kursus ini sampai nanti Bapak ke tahap evaluasi akademik. Di evaluasi akademik ini Bapak nanti akan mengerjakan ujian itu kurang lebih 100 soal. Soal itu bersangkut paut dengan
materi-materi yang Bapak pelajari sebelumnya. Di menu dashboard kita kembali lagi. Di sini Bapak bisa mengklik profile. Tujuan Bapak mengklik profile ini, Bapak bisa melihat data pribadi Bapak, berbentuk nanti ada NIPS, nama, tempat tanggal lahir, golongan, jabatan, serta instansi Bapak Ibu semua. Jadi di sini Bapak Ibu semua perhatikan lagi kembali data pribadinya, apakah sudah benar dengan SK, P3K Bapak Ibu semua. Jika ada kendala ataupun ada data yang salah, silakan Bapak melapor kepada kami. Nanti kita akan mengecek pada sistem SIASN BKN. Dan kita lapor ke bagian data kepegawaian untuk melakukan perubahan data. Di sini di menu ini saya akan jelaskan sedikit. Ada nilai evaluasi akademi. Ini nilai akhir rekaman terakhir nanti Bapak. Tercatat di sini nilai tertinggi Bapak Ibu semua. Di trofi nanti akan menampilkan berapa trofi atau bintang yang Bapak harus kumpulkan sebelum memulai evaluasi akademik. Pada menu ganti password, Bapak Ibu semua bisa ganti password sesuai dengan apa yang Bapak mudahkan untuk menggantinya. Saya sarankan untuk password ini jangan sampai lupa. Ataupun boleh Bapak merasa kalau tidak perlu ganti password boleh, selama itu tidak mengganggu nanti pada saat emosi Bapak Ibu semua. Di sini ada menu upload pas foto untuk sertifikat. Ini pas foto saya himbaukan lagi ke Bapak Ibu semua. Kemarin saya periksa ada beberapa foto itu saya lihat memang benar yang Bapak kirim adalah pas foto, tapi saya lihat itu pas foto yang Bapak foto pakai HP langsung dikirim ke link pendaftaran waktu itu. Saya lihat di berkas Bapak Ibu semua ada nanti saya cek dulu siapa nama-nama yang kemarin fotonya itu saya rasa tidak cocok untuk sertifikat nanti. Jadi Bapak Ibu saya himbaukan untuk foto, pas foto itu benar-benar pas foto, berwarna. Untuk laki-laki pakai baju putih, pakai dasi dan jas warna hitam. Untuk perempuan itu baju putih, jilbab gelap Bapak Ibu. Dan untuk pas fotonya berwarna merah, ukuran 4x6. Jadi pastikan itu pas foto yang Bapak upload nanti itu benar pas foto, jangan pas foto dipoto Bapak Ibu semua ya, karena itu nanti untuk ditempelkan pada sertifikat Bapak Ibu semua. Jadi di sini ada ketentuan pas foto yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu ada ukuran 44x6 cm. Dan untuk rasionya nanti bisa Bapak lihat sendiri. Ini untuk yang editor biasanya itu menggunakan rasio sebagai acuannya, dan memiliki latar belakang berwarna merah. Untuk pria menggunakan nuansa warna putih dengan dasi warna hitam. Pria dapat menggunakan jas berwarna hitam. Apabila wanita juga pendek menggunakan jilbab warna putih dengan dasi warna hitam. Ini ketentuannya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat nanti di materi, nanti kita share juga materinya Bapak Ibu semua seperti yang di surat yang kita sampaikan kemarin. Kita kasih linknya. Untuk tahapan pembelajaran ini saya jelaskan yang seperti tadi, bahwa di sini Bapak bisa melihat videonya. Ini contoh kata sambutan dari Kepala Lembaga Administrasi Negara. Setelah Bapak melihat video tadi, Bapak jangan lupa mengklik tombol selesai di bawah videonya. Jika Bapak tidak mengklik tombol selesai, maka Bapak tidak dianggap belum menyelesaikan materi video ini. Jadi mohon kepada Bapak Ibu untuk setelah selesai menonton video sampai selesai, jangan lupa mengklik tombol selesai di bawahnya. Adapun fungsi ini untuk menilai, untuk Bapak Ibu mendapatkan trofi sikap perilaku
yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Di materi ini seperti yang saya sampaikan ada berbentuk video dan juga ada juga berbentuk dokumen PPT maupun PDF. Jadi Bapak Ibu semua, saya sarankan untuk membaca dokumen atau PPT-nya satu persatu, halaman per halaman, untuk mendapatkan sebuah trofi sebagai nilai sikap perilaku Bapak Ibu semua. Jika sudah selesai, jangan lupa tekan tombol selesai. Di sini juga disediakan menu untuk download. Pada panah pojok kanan atas itu ada tombol itu untuk mendownload jika Bapak Ibu ingin membaca secara offline. Jika Bapak Ibu di rumah terkendala jaringan, Bapak bisa membacanya melalui offline, bisa di-download terlebih dahulu. Setelah Bapak download akan menampilkan menu, diarahkan ke menu Google Drive-nya, modul ataupun pembelajarannya Bapak download tadi. Di sini Bapak untuk downloadnya klik tombol download di Google Drive pada bagian atas. Setelah Bapak klik ini akan mendownload file yang akan Bapak download. Di sini juga ada contoh juga materi lain, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Itu Bapak baca satu persatu per halamannya dan jangan lupa untuk tekan tombol selesai. Saya rasa pemahaman ini sangat mudah dan saya harap memang Bapak Ibu bisa memahaminya. Nanti kalau jika ada pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan Bapak Ibu semua. Di dashboard materi microlearning ini Bapak harus buka juga materi dan agendanya satu persatu. Di sini ada materi hampir sama dengan kursus, bedanya untuk microlearning ini adalah pelajaran pengayaan. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti diarahkan untuk melihat video, materinya hampir sama, cuma untuk penambahan dari sebelumnya. Setelah Bapak menyelesaikan materi satu persatu dan agendanya dari agenda 1, agenda 2, 3 sampai ke tahap Bapak nanti diarahkan untuk membuat sebuah jurnal. Pada jurnal ini Bapak bisa upload jurnal. Untuk ketentuan jurnal sendiri Bapak Ibu itu membuat jurnal atau rangkuman dari materi yang Bapak pelajari sebelumnya itu minimal 5 sampai 10 lembar. Dibuat dalam bentuk PDF. Jadi di menu jurnal ini nanti Bapak Ibu semua membuat file jurnal di Word dan di-convert dalam bentuk PDF. Setelah di PDF kan Bapak uploadkan di menunya jurnal di choice file. Di sini Bapak bisa mengunggah jurnalnya. Minimal ukurannya itu maksimal ukuran jurnal itu 5 MB Bapak Ibu. Saya ulangi kembali, maksimal penguploadan file jurnal itu 5 MB. Di atas itu maka file tidak akan bisa terupload. Setelah Bapak mengupload, ini contohnya yang jika Bapak Ibu sudah mengupload tadi akan tampil judul jurnal Bapak Ibu semua dalam bentuk PDF. Setelah itu silakan tekan tombol submit. Maka setelah Bapak klik tombol submit, jurnal Bapak Ibu semua akan tersimpan pada MOC dan akan dievaluasi oleh tim. Ini contoh tanda jika jurnal Bapak Ibu sukses diunggah. Maka akan muncul download jurnal untuk melihat kembali jurnal yang Bapak download atau Bapak upload di MOC-nya. Jika Bapak merasa jurnal Bapak ada yang perlu diubah ataupun ada yang salah mungkin, Bapak bisa tekan tombol hapus. Setelah Bapak tombol hapus nih, Bapak bisa mengupload jurnal kembali seperti saya jelaskan sebelumnya.
dan bisa Bapak lihat di menu ini untuk downloadnya kembali. Ini contoh format jurnal. Oke, nanti Bapak Ibu kita kasih materinya untuk bisa melihat contohnya. Dalam contoh ini ada berbentuk nama, ini Bapak Ibu semua, jabatan, instansi. Rangkuman itu terdiri dari agenda 1, agenda 2, agenda 3. Jadi setiap agenda pembelajaran itu Bapak rangkum, tidak perlu banyak. Itu 5 sampai 10 halaman sudah cukup. Minimal 5 halaman Bapak Ibu. Kalau setelah itu, di sini ada contoh tampilan jika kita sudah mengakses materi. Tadi sebelumnya kalau Bapak Ibu masih ingat itu jika kita belum mengakses materi maka tombolnya berwarna biru. Tapi kalau sudah Bapak mengakses dan melihat materinya maka tombol bisa berwarna hijau. Ini menandakan Bapak sudah memenuhi syarat bahwa Bapak sudah melihat atau membaca materinya. Begitu juga dengan yang materi lainnya di agenda ini. Agenda pertama itu bisa Bapak lihat jika modul PDF atau PPT-nya sudah Bapak akses dan download, maka materi akan berubah menjadi warna hijau tombolnya, sehingga ini memudahkan Bapak Ibu untuk menandain bahwa materi mana yang sudah Bapak pelajari atau Bapak buka. Di menu microlearning ini seperti yang orientasi PDKK sebelumnya, kemarin ada laporan bahwa ada menu yang tidak menampilkan berwarna hijau. Itu tidak apa-apa Ibu, di microlearning ini tidak masalah. Jika memang sudah Bapak lihat videonya atau membaca materi tetapi tombolnya tidak berubah, itu tidak perlu khawatir, itu sudah terekam Bapak Ibu. Itu berdasarkan sistem yang kita pelajari bahwa memang di microlearning ini ada beberapa tombol yang tidak aktif tombol hijaunya. Untuk evaluasi Bapak Ibu semua, terhitung mulai dari hari ini 15 hari ke depan Bapak akan bisa melihat jadwal evaluasi atau ujian Bapak Ibu di tombol terakhir nih ya, sebelah kanan ujung. Di tombol ini nanti akan muncul tulisan jika peserta belum mengakses semua materi. Kalau sudah mengakses semua materi dan juga jurnal, Bapak Ibu bisa melihat jadwal dan tombol untuk mengikuti evaluasi nanti. Ini contoh Bapak Ibu, contoh jadwal evaluasi yang sudah tersubmit ke sistem akun Bapak Ibu masing-masing. Jadi ini yang saya ingatkan kemarin tuh di grup bahwa MAOC ini bersifat timeline. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kemarin tuh mengakses terlebih dahulu, karena dia setelah Bapak akses maka terekam Bapak 15 hari pengerjaan dimulai dari Bapak mulai akses tersebut. Jadi sini ada nih jadwal ujiannya Bapak Ibu nanti evaluasi akademik dibukanya per tanggal 15 hari pengerjaan tersebut. Jadi Bapak Ibu semua pastikan sebelum tanggal evaluasi Bapak semua sudah menyelesaikan semua agenda pembelajaran dan juga mengupload jurnal Bapak Ibu semua. Ini saya lewatkan saja ya. Kita fokus dulu ke emosi aja. Ini mungkin nanti untuk kendala Bapak bisa lihat sendiri di materi. Ini ada teknik jika terjadi kendala Bapak Ibu tidak bisa mengakses emosi, bisa menggunakan metode samaran atau incognito ya pada browser Bapak Ibu semua. Ini ada ketentuan evaluasi Bapak Ibu. Itu ada ketentuan peserta wajib lulus evaluasi akademik. Jadi Bapak Ibu kami sarankan bahwa untuk evaluasi ini kita harapkan Bapak Ibu semua bisa mendapatkan nilai di atas 80. Saya sarankan kalau bisa paling rendahnya 80 nilai baik Bapak Ibu semua.
Jadi masa percobaan itu tidak boleh lebih dari 6 kali. Jika Bapak Ibu semua di atas 6 kali, maka akan mendapatkan nilai 70 paling tinggi maksimalnya. Jadi saya sarankan di bawah 6 kali Bapak Ibu semua ya, untuk mendapatkan skor maksimal 80,01. Contoh simulasinya seperti ini Bapak Ibu. Jika untuk 3 kali percobaan, misal Bapak Ibu melakukan tes evaluasi sampai 3 kali percobaan, yang nilai pertama 80, nilai kedua 86, dan Bapak coba lagi sampai yang ketiga dapat nilai 82. Karena di percobaan ketiga ini Bapak sudah cukup merasakan ikut evaluasinya, maka nilai ini yang paling tinggi diambil. Jika salah satu nilai ini ada nilai Bapak 100, mungkin nilai Bapak terekamnya 100, karena dalam aturannya bahwa dalam 3 kali percobaan evaluasi itu Bapak bisa mendapatkan nilai maksimal 100. Untuk contoh lainnya, untuk 4 kali percobaan misalnya, Bapak Ibu merasakan bahwa nilai Bapak Ibu masih kurang, pengen coba yang keempat kali. Ternyata Bapak Ibu mendapatkan nilai yang seperti yang di layar, dan di sini nilai akhir Bapak Ibu walaupun di sini ada 96, tapi karena Ibu melakukan percobaan atau post testnya itu sampai 4 kali, maka nilai Ibu maksimal ambang batasnya cuma 90,01. Begitu juga seterusnya Bapak Ibu. Sehingga saya sarankan untuk menggunakan percobaan ini, seandainya memang nilai sudah cukup, itu maksimal 3 kali, ataupun jangan sampai di atas 7 kali Bapak Ibu. Ini contohnya Bapak Ibu bisa lihat di layar bahwa semua percobaan evaluasi Bapak Ibu akan terekam, durasinya sampai dengan tanggal Bapak Ibu melakukan evaluasi. Di sini contoh, jika nilai Bapak Ibu rendah, ini bisa jadi Bapak Ibu tidak lulus, dan nanti kita kasih kesempatan untuk melakukan remedial di 5 hari jam kerja berikutnya setelah nilai Bapak Ibu semua keluar. Di sini contoh, jika Bapak Ibu lihat di profile, itu ada nilai evaluasi akademik. Jika Bapak selesai mengerjakan evaluasi, ternyata nilai Bapak belum keluar, itu menandakan Bapak belum mensubmit nilai, atau bisa jadi Bapak Ibu semua belum lulus pada evaluasi akademik. Dan di sini contoh, jika Bapak Ibu selesai melakukan evaluasi akan muncul nilainya di sini, dan juga ada nilai trofi sikap perilaku Bapak Ibu semua. Itu ada bentuk bintang dan juga bentuk trofi, itu menyesuaikan sikap perilaku Bapak dalam menyelesaikan pembelajaran MOS ini. Ini contoh bahwa update foto sertifikat ini bahwa Bapak Ibu semua, bahwa ada foto Bapak Ibu yang belum terupload, maka Bapak bisa mengupdate foto sertifikat. Tujuannya nanti untuk menerbitkan sertifikat Bapak Ibu semua. Ini contoh menu di mana Bapak bisa melihat bahwa Bapak sudah mengupload foto dan muncul download foto. Ini untuk melihat foto Bapak Ibu yang upload di emosi apakah sudah benar. Setelah Bapak mengupload foto, Bapak bisa mengajukan sertifikat untuk nanti sertifikatnya diterbitkan pada akun Bapak Ibu semua masing-masing. Ini menandakan bahwa sertifikat Bapak Ibu lagi diproses. Oke, baik Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang emosi PPK yang sudah dirangkum. Mungkin ada kendala tidak bisa login. Itu biasanya NIK belum tersinkron dengan sistem SISN BKN. Itu bisa Bapak laporkan ke kami nanti untuk pengupdatean
nomor induk kependudukan Bapak semua. Ini jadwal evaluasinya, itu 15 hari sejak Bapak login pertama dan sudah mengupload jurnal Bapak Ibu semua. Seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa itu ada 15 hari remedial. Berikutnya jika Bapak Ibu semua belum lulus. Ini persyaratan untuk mengunggah sebuah jurnal. Jurnal Bapak Ibu semua setelah Bapak Ibu ketik, jangan lupa membuatnya dalam bentuk PDF. Ukuran file maksimal 5 MB, jumlah halaman 5 sampai 10 lembar. Dalam hal ini untuk upload jurnal Bapak Ibu harus menyelesaikan semua materi agar bisa mengakses menu jurnal. Untuk foto ini yang seperti saya sampaikan bahwa bentuknya JPEG. Pas foto Bapak Ibu semua berwarna, ukuran tidak boleh lebih dari 1 MB dan background berwarna merah dan pakaian hitam putih. Ini yang saya jelaskan sebelumnya. Kita next saja. Batas evaluasi. Ini kendala, mungkin ada kendala jaringan, kendala mungkin ada waktu. Bapak Ibu juga harus pastikan di komputer Bapak Ibu semua atau di laptop, pastikan settingan waktu harus real time. Jangan nanti waktu Bapak Ibu semua itu tidak sesuai dengan waktu sekarang sehingga mempengaruhi Bapak mengakses MOC-nya. Jika Bapak Ibu lupa nih ya, ini mungkin ada kendala, mungkin nanti Bapak ada kesibukan sehingga lupa melaksanakan ujian evaluasi akademik, Bapak semua akan otomatis masuk pada sesi remedial. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, remedial ini kita hanya kasih batas cuma sekali. Jadi dalam 30 hari pengerjaan itu kita harapkan semua Bapak Ibu lulus, dan saya doakan juga semoga semuanya lulus. Saya yakin lulus selama Bapak Ibu mengerjakan pengerjaan pembelajaran ini tahap per tahapnya. Jika nilai tidak terlihat pada sistem, coba Bapak refresh jaringan beberapa saat sampai bisa jadi nilai tidak keluar, karena bisa jadi mungkin Bapak belum lulus seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ketika kita sudah mensubmit nilai tetapi tidak juga keluar, kemungkinan Bapak Ibu nilainya belum mencukupi untuk sebagai syarat lulus Bapak Ibu. Untuk mengunduh sertifikat setelah menyelesaikan MOC, Bapak semua tunggu dalam waktu 20 hari kerja setelah Bapak submit nilai itu. Bapak bisa cek secara real time pada MOC dalam waktu 20 hari kerja paling lama. Untuk profil Bapak tidak bisa mengedit Bapak Ibu semua. Jadi jika ada kendala atau ada data yang salah, Bapak Ibu semua bisa melaporkan kepada kami untuk melakukan perubahan data kepegawaian. Ini mungkin Bapak Ibu semua nanti ada bertanya, boleh nggak kita akses MOC itu menggunakan handphone atau mobil phone? Itu boleh Bapak Ibu. Tapi kami menyarankan untuk menggunakan laptop atau PC yang bertujuan agar kompatibel, karena di handphone atau di smartphone Bapak Ibu semua itu kendala layarnya tidak kompatibel sehingga sering terkendala, nanti tombolnya mungkin nggak muncul ataupun nanti Bapak Ibu tidak bisa membuka ini nggak bisa mendownload segala macam, itu nanti terkendala di situ. Saya sarankan sekali lagi menggunakan laptop atau PC Bapak Ibu semua bisa dikerjakan secara mandiri di rumah maupun di tempat Bapak Ibu bekerja selama tidak mengganggu proses pekerjaan Bapak Ibu semua. Nah, ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa ada micro learning yang mungkin tombolnya tidak berubah warna. Ini jangan khawatir, selama Bapak Ibu sudah menyelesaikan materi,
ini akan otomatis terekam. Jadi jika ada kendala ini nanti Ibu bisa menyesuaikan atau mungkin nanti bisa kita sharing di grup. Jika ada hal-hal yang ingin tanyakan di grup nanti Bapak Ibu semua. Ini pertimbangan dari Lembaga Administrasi Negara bahwa jika Bapak Ibu dalam 30 hari kerja tidak lulus MOC P3K, kemungkinan Bapak akan dipertimbangkan pada masa perpanjangan berikutnya. Wah, ini sedikit mengancam Bapak Ibu semua ya, tapi disinilah bentuk komitmen kita dalam hal pelatihan ini agar Bapak Ibu semua dapat mengikutinya secara berkelanjutan ya, untuk biar bisa Bapak Ibu berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin sekian penjabaran saya hari ini. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Kita kembalikan lagi ke Ibu Paryani untuk sesi pertanyaan. Terima kasih. Oh nggak ada ya? Oh baiklah, MC-nya sudah keluar data. Ini saya langsung saja sebagai MC juga. Boleh Bapak Ibu jika ada yang bertanya kita buka audionya. Jika ada yang bertanya silakan raise hand ataupun langsung ngomong boleh Bapak Ibu. Untuk absensi Bapak Ibu itu sudah tim kita share di grup, di kolom chat ya. Kolom chat silakan absensi. Jangan lupa. Ini menandakan Bapak Ibu semua sudah hadir pada acara orientasi P3K. Baik, Ibu Marlina ingin bertanya. Saya lihat ada raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Saya mau bertanya Pak. Ini kan masuk arahan Bapak masukkan NIP kan Pak, tapi nggak mau dia Pak, nggak mau dikonfirmasi kayak gini. Nggak bisa dipastikan nih Ibu sudah benar itu. Udah Pak. Udah benar. Untuk jaringan gimana Ibu? Bapak apakah jaringannya bagus? Jaringannya bagus Pak. Itu tombol komputernya muncul ke Bapak Ibu. Ibu. Muncul Pak. Kayak gini. Tapi loginnya dari tadi nggak bisa masuk ke. Oh tidak bisa Ibu ya. Nah gini Bu, mungkin itu ada kendala karena kita mengaksesnya barengan itu. Nanti jika ada kendala itu lagi nanti Ibu share aja di grup biar kita coba bantu nanti Ibu ya. Kita di grup Pak. Nggak ada. Gimana Bu? Oh jaringan Ibu nih kayaknya berkendala nih. Itu kan lagi loading, tunggu aja Bu, jaringannya bagus. Jadi kalau misalnya nggak ada, Ibu kalau emang belum masuk di grup, nanti saya share aja kepada teman-teman. Mohon bantu untuk mengirimkan link untuk masuk ke grup Ibu ya. Karena kita akan pantau di grup selama pelaksanaan orientasi P3K ini. Baik Bu. Untuk Ibu Halimatu Sadia ingin bertanya silakan. Ya Pak, saya mau bertanya. Baik Bu. Mengenai ini Pak, jam mengajar kita selama kita mengikuti pelatihan ini bagaimana Pak di rumah sekolah? Untuk materi MOC ini bersifat fleksibel ya Bapak Ibu ya. Jadi
ibu bapak semua bisa mengaksesnya kapanpun di jam yang kira-kira waktu senggang bapak ibu, karena bersifat mandiri, jadi kita harapkan untuk tidak mengganggu proses pekerjaan bapak ibu semua. Terkhusus untuk guru, mungkin ada jam mengajarnya itu bisa disesuaikan jika memang memungkinkan bisa dikerjakan di waktu mengajar, boleh, selama tidak mengganggu bapak ibu. Boleh di rumah, yang penting MOC ini ibu kerjakan sesuai jadwal yang sudah kita kirim sebelumnya. Itu per harinya ada beberapa materi yang harus bapak ibu akses. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, sama. Saya juga mengalami kendala seperti Ibu apa tadi, tidak bisa masuk Pak. Belum mungkin Pak. Oh ya. Lalu Ibu. ini dan ini sudah saya coba tapi belum bisa Bapak. Belum bisa ibu ya. Iya, Bapak. Itu udah masuk ke menu konfirmasi tadi. Dijadwalkan. Tapi kata Bapak ini fleksibel, bisa kapan aja. Ya, sementara untuk kendala itu kita tambah aja dulu bapak ibu ya. Kalimat Sadia. Besok kan OSIS. Kita cek dulu apakah kendalanya. Yang penting Bukan ibu pakai aja Zoom dulu ibu. besok. Mungkin harus Sampai kendala. 15 hari ke depan. Nah, biar aja lah, udah minta izin kok. Oke, saya rasa sudah ini. Yang lain mungkin ada yang tanya. Bapak, Ibu Maisura, silakan ibu. saya Pak. Ya ini, Pak, Assalamualaikum. ini. Saya ingin bertanya terkait formulir apa namanya Absensi. absensi Pak. Di sini kan ada Gimana, Bu? jabatan. Jadi kami sebagai guru apa yang kami isi Pak? Jabatan sesuai SK ibu. Misalnya guru apa ibu? Guru ahli media atau guru ahli muda atau apa bu? Iya Pak, di sini yang ada cuma jabatan pemimpin tertinggi, Oh, jabatan itu, Bu, ya. fungsional tertentu, Ibu jabatan kan, struktural, ya bu. Jadi kan ibu semua ini mayoritas guru ya. Kalau guru, iya Pak. kalau guru saya rasa semuanya fungsional jabatan tertentu. Ibu pilih jabatan fungsional tertentu dan di bawahnya ibu buat nama jabatan ibu semua sesuai Oh, ya, SK. Pak. Ya Pak, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ibu. Lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita tutup. Bapak Nur Hasim mungkin ada yang ingin tanyakan. Saya bilang yang nggak jadi masuk semalam, mana ada masuk kan berkas nggak ada masuk itu semalam. Nggak ada berkas masuk. Bapak Andriani, silakan Bapak. Ingin bertanya? Saya lihat raise hand. Nggak jelas mas. Halo Bapak Andriani, bisa mendengar suara saya? Bapak Andriani. Izin Bapak, Ya saya boleh. bertanya Pak. Ini menyangkut foto Pak kan? Ibu Kalau siapa nih? Mohon maaf. saya Ibu Duriani ya. Duriani Pak. Gimana Ibu? Kalau perempuan fotonya pakai jas boleh nggak Pak? Simpan dulu 100.000 dulu. Perempuan pakai jas. Ya Pak. Gimana Pak Bojan? Baru percaya. Itu baru percaya. Nah. Bapak Ibu, untuk pakaian pas foto untuk sertifikat Ya itu Pak. ada ketentuan dari lembaga administrasi negara bahwa sesuaikan di materi yang sudah saya jelaskan tadi. Bapak silakan, ini saya buka kembali kalau enggak ya biar lebih jelas ya. Jelas itu. Kalau belum ada itu apa dulu bukti.
Kirimkan dulu 100.000 dulu ke rekening. Nah, ini Bapak Ibu semua, ini ada ketentuan dari Lembaga Administrasi Negara atau LAN itu bahwa untuk perempuan itu menggunakan jilbab warna putih tanpa dasi. Sendal gurau, di menghadap pembicaraan itu yang dibahas. Itu pria wanita menggunakan pakaian nuansa warna putih dengan dasi warna hitam. Masalah itu Mungkin perempuan nanti ada dasi yang khusus perempuan itu yang di leher, saya kurang paham apa nama itu. ngomong sama dia sebenarnya sih. Kalau perempuan saya rasa di sini tidak dijelaskan untuk menggunakan jas Bapak Ibu. Hanya pria menggunakan jas. Jadi yang untuk perempuan itu jilbab warna putih dengan dasi berwarna hitam. Kirimkan dulu. Baik Pak, makasih Pak. Ya, sama Bu. Pandai kali ya lagunya ya. Ibu Fitri Wahyuni mungkin ada yang bertanya Ibu. Gimana Bu? Mohon suaranya agak diperbesar Bu. Pak, di agenda materi kan ada agenda 1, 2 dan Mohon Ibu Fitri suara agak diperdekat sedikit, suaranya agak jauh. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Bentar Pak ya, kita ini Ibu Fitri dulu. Iya Pak. agenda kan ada agenda 1, 2 dan Iya Bu. itu dikerjakan per hari Pak kan? Ya Bu, sesuaikan dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Itu sebaiknya Bapak Ibu kerjakan per harinya, ada jadwal tertentu. Pak, ini maksudnya Pak, jika di hari esok kita ada kegiatan yang memang nggak bisa ditinggalkan, kegiatan pribadi, itu boleh nggak Pak tugas di hari tersebut kita dikabulkan di hari sebelumnya? Gini Bu, jadi kan kalau seandainya jika ada kendala, salah satu hari itu Ibu emang full jadwal tidak bisa mengakses MOC, Ibu atau Bapak semua bisa mengaksesnya keesokan harinya. Jadi kita kasih fleksibel juga, jika memang ada hal tertentu emang Bapak Ibu semua harus mengerjakan di hari berikutnya boleh. Nah, yang terpenting kan itu Bapak Ibu semua menyelesaikan materi sebelum jadwal evaluasi Bapak Ibu semua, sebelum masuk ke jurnal juga. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama Bu. Oke, yang lain Pak siapa tadi ini? Pak Ya, Pak. Misbahuddin ya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya Pak. Ya Pak, saya mau tanya, itu kalau di jadwal itu kan mulai dari tanggal 12 sampai tanggal 28 kalau nggak salah Pak ya. Iya benar Pak. Itu ya misalnya kalau hari Rabu, hari pemilihan itu memang ada kegiatan ataupun libur Pak? Kalau Kitanya kan di bersifat jadwal mandiri memang Pak. ada itu. Bersifat mandiri nih Pak. Jadi kita nggak ada mengenal libur nih Pak. Jadi bersifat mandiri nih karena menggunakan waktu free time Bapak atau waktu masa senggang. Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya itu di waktu yang kira-kira waktu kapan Bapak sempatnya gitu. Waktu senang Bapak Ibu. Ya, kalau hari ini sampai jam berapa Pak? Kalau di jadwal kan hari ini yang pertama registrasi tanggal 12 ya. Kemudian pembukaan Zoom meeting dari jam 9 tadi Pak kan? Ya. Ya, sampai jam berapa Pak hari ini Pak? Untuk hari ini kita gimana Pak? Karena kan di jadwal kan nggak ada itunya pukul dari jam Pukulnya, berapa Pak, ya? selesai. Ya nggak ada sini. Karena bersifat tadi fleksibel Bapak Ibu. Jadi kita nggak meletakkan jadwal sehingga Bapak Ibu bisa kapanpun Bapak mau kerjakan. Untuk hari ini setelah kita selesaikan pembukaan ini,
dan pengenalan aplikasi ini. Ya. Zoom ini Bapak bisa langsung mengakses emosi Bapak Ibu semua. Ya. Pokoknya satu hari ini saya harap Bapak semua serentak mengakses emosinya agar langsung terekam untuk 15 hari ke depannya untuk bisa ikut evaluasi serentak Bapak Ibu. Oh ya. Masuknya ya seperti tadi ya, NIP sama NIK ya Pak? Ya, terlebih dahulu Bapak harus register sesuai di jadwal. Bapak harus register ke emosi dengan tombol titik 3 yang di bawah tadi Bapak Ibu. Iya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada yang kurang paham? Ibu Suryati silakan Ibu. Pak. Ya Bu. Kegiatan yang diikuti Gimana Bu? nama kegiatan yang diikuti Bapak. Di Kak fungsional Pak, yang di absen Pak. Oh, di absensi. Untuk di absensi itu nama kegiatannya itu adalah orientasi P3K Ibu, Bapak Ibu. Kalau untuk tapi nggak ada orientasi. Kalau untuk pilihannya itu Ibu pilih aja sosialisasi. Untuk nama kegiatannya orientasi P3K. Sosialisasi Bu. Oh sosialisasi Pak ya. Pak, media tempatnya, tempat kegiatan kami buatnya. Di sini kan tulis kan. Zoom meeting Bu. Media kegiatan meeting itu non klasikal ya, melalui Zoom meeting. Oke Bapak, terima kasih Pak. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu, Eti Juliani silakan bertanya. Iya Pak, ini kan di sosialisasi ya. Itu nggak bisa diklik, ada bingkai merahnya gitu, diklik nggak mau gitu. Mohon diulangin Bu, karena terkendala lagi ribut tadi. Mana Bu? Ini di absensi kan, di bagian instansi, saya klik kok nggak bisa, terus ada bingkai merah gitu, yang ke bawahnya ke atasnya gitu bisa Pak. Ada bingkai merahnya Bu. Coba nggak bisa, coba Ibu tampilkan pada saya lihat. Ini kan. Ibu Suryati. Ibu Eti ya, Ibu Eti ya. Maaf, Ibu Eti. Ini nggak bisa diklik Pak. Sementara yang di bawahnya kan bisa, yang di atasnya bisa. Ini kok nggak bisa gitu. Diklik tanda panahnya nggak bisa Ibu? Nggak bisa Pak. Nggak mau dia Pak. Dipilihnya nggak bisa juga diklik, dipilihnya. Nggak bisa Pak. Coba Ibu paham untuk menggunakan versi desktop nggak? Tuh di Google Chrome nggak? Di Google Chrome. Di tanda titik 3 tuh coba Ibu klik di atas. Pilih mode bawah Bu, ke bawah sedikit Bu, bawah. Pilih ke situs desktop itu Bu, checklist itu, situs desktop. Oke. Ini kan Ibu disuruh ulang lagi tuh Bu. Coba Ibu tes saja lagi. Untuk memperbesar Ibu bisa zoom kan pakai tangan Ibu. Gitu. Sesuaikan aja ya Ibu. Oke nih. Oh bisa Pak di sini. Ya. Oke Bu. Instansinya SMP ya Pak ya? Ya, untuk unit kerja Ibu bisa pilih SMP. Berarti ini baik Ibu, saya rasa tidak ada kendala lagi. Silakan Pak. Terus Anda nanti. Waalaikumsalam. Oke, yang lain gimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan kembali sebelum kita tutup acara hari ini? Pak, izin Pak. Boleh Bu.
Pak, Jubaidah. bisa nggak Pak diulang dari login pertama sedikit saja Pak? Yang dari pertama itu Pak. Dari login pertama. Gmail-nya. Iya. Baik, Terima Bu. kasih Pak. Ya baik Bu, bentar Bu ya. Kita ulang kembali. Nama jabatan Oke, di sini saya ulang kembali. Sudah tampilkan di layar Bapak Ibu semua bahwa untuk memulai pertama kali Bapak Ibu yang pertama memilih tombol titik 3 pada sebelahnya login. Tapi jika Bapak Ibu semua sudah register sebelumnya tadi, mungkin tombolnya sudah hilang, bisa langsung login menggunakan NIP dan NIK nomor KTP Bapak Ibu semua sebagai passwordnya. Langsung klik login. Jadi Ibu, Bapak, untuk konfirmasi ini tadi mungkin ada kendala ya, tapi saya rasa silakan Ibu coba-coba terus. Mungkin ada gangguan jaringan di tempat Ibu, ataupun Ibu Bapak bisa menggunakan metode penyamaran atau ignonetik pada orientasi pada aplikasi Google Chrome Bapak Ibu semua. Jadi di sini setelah Bapak register, masukkan nih Bapak Ibu semua, silakan tekan konfirmasi. Nanti setelah dikonfirmasi, Bapak akan dikembalikan ke menu MOC-nya. Silakan klik login dan masukkan nomor NIP dan juga nomor KTP Bapak Ibu semua. Lanjut langsung ke login. Gimana Bapak Ibu, sudah paham? Sudah Pak, terima kasih Bapak. Ya, sama Bu. Baik, yang lain, Ibu Nurliani silakan ingin bertanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Bu. Gimana Ibu? Ada yang kurang jelas? Izin panduan MOP-nya boleh panduan MOP-nya boleh dikirim ke grup ya Pak? Boleh Bu. Ini kita kirimkan. Panduan MOP-nya boleh dikirimkan ke grup Pak? Boleh kita kirim link saja nih Bu. Jadi di sini nanti ada kebijakan dan ada tutorial yang bisa Ibu lihat. Itu sudah saya share link untuk tempat download. Ibu Bapak Ibu semua silakan di copy linknya, dibuka di Google Chrome Bapak Ibu semua untuk mendownload materi-materi yang diperlukan. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama Ibu. Nyalain gimana? Ada lagi pertanyaan? Sosialisasi bimbingan teknis. Bu Arbaya, mungkin ada yang tanya? Pak ya, mau tanya sedikit Pak. Boleh Bu. Ini apakah evaluasi akademik itu dilakukan setiap harinya Pak? Evaluasi akademik tidak setiap harinya Bu, ada jadwalnya nanti bisa Ibu lihat sendiri di akun Ibu kapan Ibu termulai jadwal evaluasinya. Itu setelah 15 hari pengerjaan dari mulai hari ini Bu. Jadi Ibu pastikan jangan sampai terlewat jadwal evaluasi Ibu. Kalau tidak nanti Ibu dianggap untuk mengikuti remedial di hari berikutnya. Berarti setelah 15 hari pelatihan Pak ya? Ya, setelah 15 hari Ibu pelatihan mengakses semua materi yang sudah disediakan. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama Bu.
Apa yang pahaman? 26 22. Gunakan online juga 26 Kalian kan juga enggak? Yang lain gimana Bapak Ibu? Ada yang tanya lagi? Baik Bapak Ibu, ada yang ditanya lagi? Pastikan semua Bapak Ibu sudah mengisi absensi yang sudah kita sediakan. Kita share tadi di kolom chatnya. Dan juga pastikan bahwa data Bapak Ibu semua sudah terekam pada absensi yang sudah kita sediakan. Baik Bapak Muslim, ada yang ingin ditanyakan Bapak? Ya Pak, ini kami Pak belum bisa, absensinya belum bisa Pak, bisa masuk Pak. Kenapa itu Pak kendalanya? Tidak tahu Pak, mungkin jaringan. Oh jaringan. Silakan dicoba aja dulu Pak. Bisa kita absensi nanti Pak? Untuk absensi bisa Pak, dalam 1 kali 24 jam hari ini Pak ya. Ya oke, makasih Pak ya. Ya sama Pak. Izin Bapak. Ya Bu, dengan Ibu siapa? Ya Ibu Yani. Saya Pak Yani, iya Pak. Kita kalau udah masuk ke Google Drive itu yang dipilih apa Pak? Gimana Bu? Saya udah buka linknya terus udah masuk ke Google Drive. Di situ kan ada pilihan beberapa yang kita ambil, apa itu Pak? Kan dulu dong. Ini Bu ya, link-link untuk materi Bu ya. Iya Pak. Itu Untuk untuk nanti Pak ya, kita buka nanti Pak ya. Enggak, untuk link materi yang saya share sebelumnya itu materi untuk hari ini Bu. Untuk tutorial emosi. Enggak mesti Ibu buka semua, itu materi itu hanya untuk panduan Bapak Ibu semua dalam penggunaan emosi ini Bu. Oh iya gitu. Iya. Untuk pembelajaran itu Ibu langsung akses di emosi. Di situ nanti ada materi-materi yang bisa Ibu baca dan lihat, bisa dalam bentuk video maupun dalam bentuk dokumen PPT maupun PDF. Ada keputusan yang lebih Iya Pak, iya Pak. Apa Ibu? Izin Bapak. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam ya Pak Muhammad Hasim. Gimana Pak? Sebelumnya minta maaf nih Pak. Ini kami kan daerah pedalaman. Gimana tuh Pak? Seandainya kami terjadi pemutusan jaringan internet atau wifi Pak, itu untuk kendala setelah kelanjutan itu bagaimana Pak? Jika mengalami kendala tersebut Pak, boleh, jika tidak memungkinkan Bapak tidak bisa mengerjakan dalam hari itu, boleh Bapak kerjakan di hari berikutnya Pak. Yang terpenting jangan sampai tanggal evaluasinya itu terlewatkan Pak. Oh siap Pak. Terima kasih Pak. Ya sama Pak. Pak, Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Nah, untuk besok Pak, dan selanjutnya gimana Pak? Ini dari jam 9 lagi kita mulai. Untuk besok langsung saja Bapak Ibu semua langsung ke pembelajaran materi mandirinya, emosinya. Jadi kita tidak lagi menggunakan Zoom. Kita hanya memantau melalui grup dan memantau dari aplikasi saja Ibu Bapak. Jadi Bapak Ibu semua
Berarti balik kita awal lagi lanjut ya. ke emosi itu aja Pak. Ya, langsung ke emosi Pak. Jadi Absensinya untuk tadi. Pak Nasir untuk hari ini, Bapak langsung saja akses emosinya sudah bisa, agar terhitungnya nanti sesuai jadwal yang sudah kita tentukan. Masukkan lagi. Nah, nanti kan lumik abang. Jadi hari ini Bapak Ibu semua sudah bisa mengakses emosinya, bertujuan agar nanti evaluasi Bapak Ibu semua sesuai jadwal dan dilakukan secara serentak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya Ibu Andi dan Saya nggak jelas di link absensinya Pak. Ini memilih jenis jabatan. Kami buruh, jabatan apa yang kami pilih? Apakah jabatan fungsional tertentu? ya betul Bu. Untuk guru kan semua JFT, jabatan fungsional tertentu kan. Kemudian Pak, satu lagi, selama kegiatan kita MOC, apakah jadwalnya ditentukan misalnya dari jam berapa ke jam berapa? Jadwalnya. Enggak Bu, untuk jadwal kita fleksibel seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa tidak ada jadwal yang mengikat, sehingga Bapak Ibu semua bisa mengakses kapanpun pada jam berapapun selama itu tidak mengganggu proses pekerjaan Ibu mengajar atau segala macam. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Roslinda. Gimana Bu? Iya Pak, untuk pemateri itu Pak Ahmad ya? Iya benar Bu, Ahmad Ya. Ramadan Bu ya. Iya Pak. Saya tadi udah ngisi Ahmad R Pak, gimana? Nggak apa-apa ya Pak ya? Tidak apa-apa Bu. Terus ya, Oh iya aman R. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Jadi kan Bapak Ibu semua untuk waktu tadi saya ingatkan bahwa pengerjaan itu fleksibel, kapanpun bisa Bapak Ibu semua kerjakan selama tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu semua. Yang terkhusus nih yang ibu-ibu ya, ibu-ibu mungkin ada kewajiban di rumah yang harus Ibu kerjakan ya, kerjakan terlebih dahulu, jangan sampai gara-gara emosi ini Ibu sampai di rumah terkendala dengan suami maupun suami yang terkendala sama istri. Jadi di sini kerjakan sesuai waktu yang kira-kira Ibu sempatkan atau senggang sehingga tidak mengganggu aktivitas. Bapak Ibu mungkin nama saya tadi karena di rename saya Ahmad R ya, semua mengisi Ahmad R, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Untuk pematerinya Izin Bapak. Ya silakan Bapak Halim, gimana Pak? Pak, saya pengen bertanya ini masalah ujian kompetisi itu Pak kan. Misalkan di uji coba pertama nilainya 80 Pak. Nah gimana Pak? Terus misalkan kurang itu Pak 80, saya uji coba kedua nilai saya 70. Apakah berpengaruh Pak nilai pertama dan nilai kedua Pak? Enggak Pak, itu nilai yang tertinggi nanti diambil Pak. Selama Bapak mengajarkan jangan sampai lebih dari 6 kali. Karena gini, karena ada aturannya itu kalau untuk 3 kali itu bisa dapat mencapai maksimal 100 nilai paling tingginya gitu. Tapi kalau untuk 4 kali nanti Bapak itu dapatkan nilai ambang batas cuma 90,01. Misalnya Bapak selama 4 kali ikut tes tadi, ternyata Bapak mendapatkan nilai 100 yang ke tes yang keempat. Tapi itu Bapak nggak terekam lagi nilai 100, tapi terekamnya cuma 90,01. Oh ya Pak, berarti Pak kan misalkan 3 kali, berarti nilai tertinggi yang diambil berarti Pak kan? Ya benar Pak, itu bisa sampai batas sampai 100 Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya sama Pak. Ibu Peti, tanyakan. Saya lihat raise hand. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Ini pertanyaannya nggak bisa ya Pak, tapi saya lihat video saya juga nggak tertampil di layar gitu Pak. Nggak apa-apa Bu. Gimana Bu?
video saya nggak tertampil di layar gitu. Apa jaringan Pak? Enggak, video ibu ini ya, nggak apa-apa Bu. Kalau seandainya memang berkendala untuk menampilkan gambar, nggak apa-apa Bu. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Itulah susahnya kayak apa tadi saya kan udah isi formulir gitu Pak. Bentar Bu, gimana Bu? Formulirnya tadi udah saya isi. Ini jawabannya Anda sudah menjawab, apa itu sudah valid Pak? Ya, itu sudah tersubmit atau terekam Ibu. Kalau seandainya sudah terjawab ya, sudah jawabannya Anda ya jawab ininya Anda sudah menjawab katanya. Oh ya Bu, itu berarti Ibu sudah menjawab sebelumnya Bu. Jadi itu kan udah saya kirim gitu Pak. Ada perlu yang saya edit lagi gitu Pak? Di situ nggak ada fitur editnya Ibu ya, untuk absensinya. Ya? Di absensi nggak bisa diedit lagi ya? Absensinya lihatnya di grup ya Pak ya? Enggak Bu, untuk absensi itu kan setelah Ibu keliling tadi, apakah bacanya itu bisa diedit jawaban atau gimana Bu? Kalau memang kira-kira ada yang salah, silakan diedit gitu. Enggak ada yang salah sih Pak, cuman Anda sudah menjawab. Di situ ditulis Anda sudah menjawab. Anda hanya dapat mengisi formulir ini sekali. Coba hubungi pemilik formulir ini jika menurut Anda hal ini adalah kesalahan. Kalau ya Bu. Berarti Ibu kan tadi sebelumnya sudah ngisi, itu berarti sudah lengkap. Jadi tidak perlu isi kembali, karena pengisian formulir ini hanya dibatasi sekali untuk satu akun. Jadi ini berarti saya udah valid nih Pak? Sudah Bu. Terima kasih ya Pak. Ya, sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Julfahmi, mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya ingin menanyakan kenapa di login wajar P3K tidak bisa masuk. Alasannya username atau password Anda salah. Bapak sebelumnya sudah registrasi tadi Pak, dimasukkan dikonfirmasi tadi? Belum Pak, belum. Bapak klik tombol titik 3 dulu tuh Pak, di samping itu ada tombol titik 3. Udah. Nanti Bapak masukkan nik Bapak di situ, setelah itu baru konfirmasi untuk mengregister nik Bapak. Pak, dikonfirmasi itu kami udah berapa kali coba tapi belum bisa juga Pak. Oh ya Bu, itu kendala yang sama, berarti nanti kita rangkum aja Bu. Pak, nanti kita sampaikan coba ya Pak ya. Jika kalau misalnya masih tidak bisa kan, ya coba dulu Pak. Ya lagi login nih. 62 nya dia tadi 1 01. Gimana Pak Julfahmi, udah bisa? Lagi login Pak, tapi belum Pak. Iya. Mungkin kendalanya sama ya Bapak Ibu ya. Untuk pendaftaran pertama ini ada kendala pada sistem emosinya. Nanti kita rangkum, kita tampung dulu Bu masalahnya. Kita lihat dulu, seandainya nanti kita kabar lagi di grup ya Bapak Ibu tentang kendala ini. Untuk sementara nggak bisa Pak. Kalau emang belum bisa Bapak Ibu kan, yang mana belum bisa tuh kan sudah ada grup kita nih Bapak Ibu. Silakan kirim aja nama dan nik Bapak Ibu yang tidak bisa, biar saya cek apakah kendalanya. Jika memungkinkan nanti kita hubungin pihak lainnya Bapak Ibu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama Pak.
yang lain, apalagi mungkin yang kurang paham selama kita masih di media Zoom nih. Ibu Siti Maisara mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Ibu gimana Bu? Apakah bisa mengakses? Pakai laptop Pak, bisa Pak. Bu Siti? Ya kan, pakai laptop. Bisa Bu ya? Alhamdulillah bisa ya. Mungkin anak sebagian yang terkendala, nanti kita coba lihat dulu. Sama Pak, saya pun begitu juga nih Pak, terkendala tidak terkonfirmasi Pak. Konfirmasinya Pak ya? Oke Pak. Kirim aja di grup Pak, biar kita lihat dulu yang NIP yang tidak kirim bisa. apanya Kan? Pak? Jadi kita daftarnya dari mana nanti? Sama NIP. Google. Oh, siapa? Ya. Ya linknya dikirim. Dari Google pun bisa. Linknya apa? Tadi ada di WA. Itu di chat sama ini aja terus. Nanti di apa di kan udah Ya, aku belum rasa. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada waktu setengah jam lagi ya. Jam 12 kita tutup ya Bapak Ibu. Bang, yang absen kirim lagi Bang. Udah dikirim. Oh iya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup? Setengah jam lagi kita tutup Bapak Ibu ya. Izin Pak sekali lagi. Kalau misalnya kemarin pas daftar ikut ini itu salah upload pas foto gimana itu? Waktu yang kemarin yang kami kemarin nggak apa-apa, nanti saya rekam siapa yang nanti salah saya nanti saya bawa diubah gitu aja Bu. Tapi saya harap dia mau menjadi untuk sertifikat. Ya boleh Pak. Nanti saya lihat di grup Bapak. Ibu ya.
Bu Laini. Gimana cara membesarkan Ibu Sumiati itu kayaknya ini ya, hilang tertutup background ya. Waktu ngisi itu ya. Ibu Bapak silakan step by. Assalamualaikum Bapak. Saya sudah mencoba Bapak beberapa Saya kali. mau tanya, waktu isi link absen, Beberapa kali. nah, jadi kendalanya waktu isi tanggal diklat hari ini nggak bisa. Bentar Ibu ya, siapa ini yang bertanya? Saya lagi di Belumnya ada hilang lagi. gimana Bu? Apa yang tanya tadi? Halo, Higo. Yang lain yang Bapak, saya juga belum bisa masuk, Bapak. Belum bisa, Saya Bapak. juga begitu, saya juga bisa. yang lain mohon dimutkan dulu. Ada yang Apa tadi aja di kamera? Bapak, saya belum bisa masuk juga, Pak. Ibu Alimatul Sadia, kenapa Bu? Belum bisa masuk ya? Jadi yang belum bisa masuk silakan coba ataupun silakan juga kirim nama dan nicknya untuk kita rangkumkan dulu, untuk kita rekap siapa-siapa yang terkendala. Nanti kita lihat dulu permasalahannya apa. Ibu Alimatul Sadia silakan ini ya dulu. Kalau mau ngobrol. Nip Ya, sama Bu. nicknya, Pak, kan? Nip sama nick, Pak, kan? Nama sama nick aja Bu, nggak apa-apa Bu. Nama Nanti sama data nick. Ibu bisa saya lihat di data pendaftaran aja Bu. Nama sama nick aja Bu. Apa saya bacakan, Pak? Saya kirim di chat, Bu, Pak. Kirim di grup aja Bu, di grup. Hah? Di grup WhatsApp kita. Oh ya.